9. Pengorbanan adalah memberi, di dalamnya ada cinta yang menguasai. Aska meninggalkan rumah Celia dengan marah. Marah besar. Berani-beraninya Celia mengancamnya seperti itu, padahal Celia sendiri telah mengkhianatinya bersama Erik. Apakah Celia pikir Aska tidak akan tahu? Apakah Celia pikir Aska begitu bodohnya? Dengan kencang dia mengendarai mobilnya, dia butuh bertemu dengan Sunny. Di saat kemarahannya menggelegak seperti ini, hanya Sunny yang bisa menenangkannya. Ketika sampai di depan kafe, Aska memarkir mobilnya dengan sembrono. Dia tergesa memasuki kafe itu, hendak mengambil beberapa makanan kecil untuk dibawa ke apartemen Sunny. Tadi dia sudah berjanji untuk datang jam 9 malam ke sana. Tetapi kemudian langkahnya tertegun, melihat ke kursi di bagian sudut, tempat favorit Sunny ketika duduk, dan melihat sosok itu di sana. Sunny, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia masih sakit? Aska melangkah mendekat, kerinduannya meluap. Dia ingin memeluk gadis itu ke dalam pelukannya, untuk menenangkan hatinya dari kemarahannya terhadap Celia. Sunny, kenapa kau ada di sini? Bukankah kita janji bertemu di apartemenmu? Sunny mendongak dan Aska tercekat, tatapan mata Sunny kepadanya penuh kemarahan, kemarahan yang dibalut dengan luka. Seketika itu juga Aska menyadari bahwa Sunny sudah tahu mengenai pertunangannya dengan Celia. Kau membohongiku. Suara Sunny bergetar meskipun dia tampak berusaha tegar. Aska melirik ke anggur merah yang dibawa Sunny, dan mengernyit. Perempuan itu sudah menghabiskan lebih dari 1 gelas. Aku bisa menjelaskannya kepadamu, Sunny. Tidak. Sunny menyela dengan keras, lalu tertawa ironis. Ironis bukan? Aku meninggalkan tunanganku karena dia berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi sekarang aku malah menjadi selingkuhan dari seorang lelaki yang sudah bertunangan. Matanya menyala penuh kemarahan kepada Aska. Kau sangat kejam, Aska melakukan ini semua kepadaku. Aku bisa menjelaskannya Sunny, semua ini tidak seperti yang kau kira. Apakah perempuan bernama Celia itu benar-benar tunanganmu? Aska tertegun, lalu memejamkan matanya dengan pedih, ya. Air mata mengalir di mata Sunny, menuruni pipinya. Dia tampak amat sangat terluka. Apakah kau mencintainya? Mata Aska menajam. Apakah aku mencintainya? Tidak. Kau pasti bisa merasakan itu. Aku jatuh cinta setengah mati kepadamu. Tidak mungkin aku mencintainya. Apakah pertunangan yang kau lakukan dengan Celia dulu itu berlangsung atas nama cinta? Sunny bertanya lagi, berusaha menghapus air matanya dengan usapan tangannya. Aska memandang Sunny dengan pedih, tidak mampu berbohong. Pada mulanya semua atas nama cinta. Lalu, hati Sunny teriris perih. Aska sama saja dengan Jeremy. Lelaki itu dulu menjalin pertunangan mereka atas nama cinta, kemudian mengkhianatinya begitu saja karena perempuan lain. Oh ya ampun, teganya Aska melakukan ini semua kepadanya. Sunny tidak mau mendengar apapun dari Aska, semua ini terlalu menyakitkan untuk dia tanggung. Cukup. Sunny menutup telinganya dengan tangan, tidak mau mendengar apapun yang diucapkan oleh Aska. Sudah cukup, kau memang penjahat. Semua lelaki sama saja. Mereka semua jahat. Beberapa mata tampak melirik ke arah mereka, tetapi Sunny tidak peduli. Dia terlalu marah dan sakit untuk peduli, dia beranjak pergi. Aku mencintaimu Sunny. Aska setengah berdiri, berusaha meraih lengan Sunny dan menahannya. Tetapi Sunny yang sudah begitu marah, meraih gelas anggur yang tinggal setengah dan menuang isinya ke wajah Aska. Pergi saja ke laut dan buang cintamu itu. Aku tidak pernah menerima cinta dari seorang pengkhianat. Gumamnya marah, tanpa sadar dia menggenggam gelas itu dan melangkah pergi secepat kilat.
meninggalkan Aska yang masih terpaku di sana, basah oleh anggur yang dituangnya. Aduh! Suara perempuan itu mengagetkannya, begitupun benturan keras yang dirasakannya. Sunny mendongak dan terpaku karena merasa bersalah, dia telah menabrak seorang perempuan karena kalutnya. Dan gelas anggurnya yang basah, yang dipegang di tangannya menempel di gaun putihnya, menimbulkan noda di sana. "Oh, maafkan saya." Perempuan yang menabraknya berucap dengan menyesal, mendongakkan kepala dan menatap perempuan itu. Perempuan itu sangat cantik, batin Sunny dalam hati, dia pasti perempuan bahagia yang tidak pernah disakiti oleh laki-laki. "Tidak apa-apa," gumam Sunny lembut, menyadari bahwa Aska masih duduk di sana, menatapnya dari kejauhan, tetapi tidak berusaha mendekatinya. Perempuan cantik itu melirik noda di gaun Sunny dan menatap Sunny dengan tatapan bersalah, "Tapi, noda di baju Anda. Tidak apa-apa, bisa dibawa ke laundry, jangan dipikirkan." Sunny menganggukkan kepala kepada perempuan itu, lalu mengucap permisi dan melangkah pergi. Sebelum pergi dia meletakkan gelas kosong anggur itu di sebuah meja dekat pintu. Air mata mengalir di matanya ketika melirik kafe itu untuk terakhir kalinya sebelum ia menyeberang menuju apartemennya. Hatinya hancur lebur, kali ini jauh lebih sakit daripada ketika Jeremy mengkhianatinya. Jauh lebih pedih dan menyakitkan. Karena Sunny sadar bahwa dia sudah mencintai Aska dengan sangat dalam. Albert datang membawakan handuk untuk Aska. Aska menerimanya dengan tatapan kosong, menggunakannya untuk mengelap wajah dan rambutnya yang basah oleh anggur. "Tidak berjalan seperti yang seharusnya ya?" Aska termenung pedih, "Tidak." "Lalu apa yang akan kau lakukan setelahnya?" Pikiran Aska bergejolak, antara kemarahan yang makin menggelegak atas kata-kata Celia kepadanya tadi, bercampur pada kemarahan ke dirinya sendiri karena dia terlalu lambat dan membuat Sunny mengetahui mengenai pertunangan itu sebelum waktunya. "Aku akan berbuat sesuatu, nanti," gumamnya dingin. Malam itu, Aska duduk di kafe semalaman, menatap ke arah jendela, ke arah apartemen Sunny. Dia masih merenung di apartemennya ketika pintunya diketuk. "Masuk," gumamnya tak bersemangat. Pintu itu terbuka dan Kinan melangkah masuk dengan gaya santainya. Dia mengangkat alis melihat Aska yang tampak begitu murung, tidak bekerja hari ini. Aska melirik Kinan dengan dingin, "Tidak." Kinan tersenyum dan mengambil tempat duduk di depan Aska. Baru kali ini seorang Aska meninggalkan tanggung jawabnya, karena seorang perempuan. Gumamnya ringan, membuat Aska melemparkan tatapan membunuh kepadanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku memang ingin mampir menengokmu, tetapi beberapa pelayan di bawah tampaknya sedang asyik membicarakan insiden semalam, di mana seorang perempuan menumpahkan anggur dari gelasnya ke sang pemilik kafe." Kinan terkekeh, "Tidak ada perempuan lain yang berani melakukan itu padamu, dan kau membiarkannya, Aska. Kecuali Sunny." Aska hanya terdiam, meneguk kopinya dengan frustrasi. Apakah pada akhirnya Sunny tahu tentang Celia? Aska menganggukkan kepalanya, dia tahu sebelum saatnya. "Sebelum rencanamu untuk menyingkirkan Celia Kinan melemparkan tatapan mata penuh tanya, ingin tahu apa sebenarnya rencana Aska untuk Celia. Tetapi kemudian dia sadar bahwa Aska tidak ingin menjawab pertanyaannya. "Sudah kubilang kau sangat terkenal, dan sangat sulit menyembunyikan informasi semacam itu." "Aku tahu, aku pikir aku akan punya waktu lebih lama." Aska meringis pedih, Sunny dikhianati oleh tunangannya, dan dia sekarang menganggap aku sama brengseknya dengan tunangannya itu. Aku sudah berusaha menjelaskan tetapi dia tidak mau mendengarkan aku. Tunggu sampai dia tidak marah lagi. Aku takut dia pergi." Kinan,
Aku takut, aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Asuka membungkuk, meremas rambutnya dengan frustrasi. Dan Keenan duduk di sana, mengamati dengan sedih, merasakan hatinya teriris. Baru kali ini Asuka bersedia meninggalkan seluruh tanggung jawabnya, demi mengejar perempuan yang dicintainya. Dan saudara kembarnya itu sekarang harus menghadapi kemungkinan untuk patah hati. Keenan berdiri di depan pintu rumah Celia, menunggu. Celia muncul beberapa saat kemudian dan mengernyit ketika mendongak dan melihat bahwa Keenan yang muncul di sana. Ada apa? Celia tentu saja bingung, tidak pernah sekejap pun dia menyangka bahwa Keenan akan datang menemuinya. Dia pernah berusaha mengejar Keenan dan ternyata lelaki itu tidak pernah serius kepadanya. Pada akhirnya Celia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya kepada Asuka, toh wajah mereka sama. Meskipun jauh di dalam hatinya, dia lebih mencintai Keenan yang mudah tertawa, Keenan dengan pakaian santai dan gaya menggodanya yang selalu membuat Celia berdebar. Dan semua hal yang sangat bertolak belakang dari Asuka. Asuka terlalu serius, terlalu formal, dan terlalu datar. Tetapi Keenan sepertinya tidak menyimpan perasaan yang sama. Sehingga Celia harus puas memiliki saudara kembarnya yang sangat mirip dengannya. Keenan menatap Celia dengan serius, tatapan yang tidak pernah dilihat Celia sebelumnya karena Keenan selalu penuh canda. Aku selalu tahu bahwa kau tidak pernah mencintai Asuka. Keenan bergumam, membuka percakapan, menatap Celia dalam-dalam, membuat Celia mengernyit. Ketika Celia bertunangan dengan Asuka, Keenan hanya mengangkat alisnya waktu itu, tidak menolak tapi juga tidak menyetujui. Padahal waktu itu Celia mengharapkan setitik reaksi kecemburuan dari Keenan. Sayangnya ternyata dia tidak tersimpan sedikit pun di hati Keenan. Lalu setelah kecelakaan itu, tatapan tidak peduli Keenan kepadanya berubah menjadi tatapan marah. Dia tahu tentang pengkhianatan Celia kepada Asuka tentu saja, dan lelaki itu tampak jijik kepadanya serta berusaha menentang ketika Asuka bersikeras melanjutkan pertunangan itu. Tentu saja Keenan tidak bisa berbuat apapun untuk menghalangi Celia dan Asuka, sebentar lagi Celia akan menikah dengan Asuka. Kau tidak pernah tahu apa yang kurasakan. Celia bergumam, mendongak menatap Keenan yang masih berdiri dan menunduk ke arahnya. Aku tahu. Tiba-tiba saja Keenan berjongkok di depannya, membuat matanya sejajar dengan mata Celia. Aku tahu persis bahwa akulah yang kau cintai. Pipi Celia memerah dan jantungnya berdebar mendengar kata-kata Keenan itu. Apa maksud Keenan sebenarnya? Keenan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil berwarna hitam dari beludru, dibukanya kotak itu. Isinya sebuah cincin berlian yang begitu indah dan berkilauan. Aku mencintaimu Celia, sudah sedari lama aku memendam perasaan ini. Tapi kau lalu memilih bertunangan dengan Asuka. Aku menunggu lama dan pada akhirnya sadar bahwa kalian berdua tidak pernah saling mencintai. Aku yang mencintaimu, bukan Asuka. Dan aku yakin kau juga mencintaiku. Apa? Celia benar-benar terkejut, bibirnya menganga, matanya berganti-ganti menatap cincin berlian itu dan beralih ke wajah Keenan. Tetapi yang ditemukannya di wajah Keenan adalah keseriusan yang dalam. Kalau kau bersedia, aku akan menghadap Asuka dan mengungkapkan semuanya, bahwa kita saling mencintai, bahwa kita ditakdirkan bersama. Asuka akan mengerti. Apalagi aku sangat yakin bahwa dia tidak mencintaimu. Dia pasti akan memberikan restu kepada kita untuk bahagia bersama. Mata Celia tampak berkaca-kaca. Oh astaga, keenannya, lelaki yang dicintainya dari awal. Bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Batinnya sendiri sudah mengakui bahwa dia hanya menggunakan Asuka. Sebagai pelarian, dia mencintai Asuka karena lelaki itu bagaikan perwakilan dari saudara kembarnya,
dan yang dicintai oleh Celia sesungguhnya adalah Kinan. Kau tidak sedang mempermainkanku, bukan? Celia masih meragu meskipun hatinya langsung berbunga-bunga melihat senyum lembut Kinan kepadanya. Aku bercanda. Percayalah padaku, Celia, aku tidak pernah melakukan ini kepada perempuan manapun, tidak pernah sebelumnya. Hanya kau satu-satunya perempuan yang bisa membuatku berlutut dan menawarkan cincin. Dan aku akan mati karena patah hati kalau kau menolaknya. Kinan menunjukkan cincin itu lagi dan berubah serius. Nah, Celia, maukah kau memutuskan pertunanganmu bersama Asuka dan kemudian bersumpah setia untuk menikah denganku? Air mata bahagia membanjiri mata Celia. Ya, serunya bersemangat. Dia memajukan tubuhnya, memeluk Kinan erat-erat dan merasa begitu melayang ketika Kinan membalas pelukannya. Ya, Kinan, aku bersedia. Aku akan menikah denganmu. Celia tidak melihat wajah Kinan yang begitu pedih ketika memeluknya. Kinan sudah terlalu sering berbuat egois, memanfaatkan kebaikan hati Asuka. Membiarkan kakaknya itu bertanggung jawab atas semua hal yang seharusnya mereka bagi bersama. Kini giliran Kinan membalas budi, setidaknya dia bisa mengambil salah satu tanggung jawab Asuka. Yang paling berat, pemandangan Asuka yang begitu menderita telah mendorongnya untuk berbuat ini. Dia bisa dan dia mampu untuk menolong kakaknya. Biarlah dia yang mengambil alih tanggung jawab terhadap Celia, dan membiarkan Asuka bisa mengejar cinta sejatinya. Aku harus berbicara denganmu. Kinan bergumam di pintu, menyadari Sunny di dalam sana merasa ragu untuk membukanya. Kinan berhasil naik ke atas karena resepsionis apartemen mengira bahwa dia adalah Asuka, jadi dia membiarkannya masuk. Dan sekarang lelaki itu sudah berdiri di depan apartemen Sunny, ingin memberikan penjelasan. Apakah Asuka yang mengirimmu kemari? Tanya Sunny dari balik pintu. Tidak, saudaraku itu terlalu menderita untuk berpikir apapun, yang dia lakukan hanyalah mengurung diri di apartemennya dan merenung. Tidak makan, tidur ataupun bekerja, kalau terus-menerus begitu. Aku cemas dia akan mati. Kinan mendesah, kumohon, biarkan aku bicara denganmu sekali saja. Setelah itu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sunny tertegun, hatinya terasa pedih mendengar kata-kata Kinan tentang Asuka, tetapi dia menguatkan hatinya, bukankah dia juga mengalami kepedihan yang sama? Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur dan terus-terusan menangis. Setelah menghela napas panjang, Sunny membuka pintu dan menatap Kinan dengan dingin, katakan apapun yang kau mau, lalu pergilah. Kinan meringis menerima sikap dingin Sunny, bolehkah aku masuk? Ini akan sangat panjang. Sunny menatap Kinan, lalu pada akhirnya dia memundurkan diri dan membiarkan mereka masuk. Mereka duduk di sofa, dalam keheningan. Well, tanya Sunny setelah beberapa lama tampaknya Kinan belum ingin mengatakan apapun. Kinan mendesah, aku masih bingung harus memulai dari mana. Kita mulai dari Celia, tunangan Asuka. Kinan melirik dan menemukan luka di mata Sunny ketika nama Celia disebut. Celia dulu mengejarku dan ingin memilikiku. Tetapi tentu saja aku hanya main-main dengannya. Dan setelah sadar dia tidak bisa memilikiku, dia mengejar Asuka. Asuka waktu itu masih begitu rapuh sepeninggal orang tua kami, dan Celia menghujaninya dengan perhatian-perhatian hingga akhirnya Asuka menerima Celia. Aku bilang menerima, karena aku yakin bahwa dari awal, Asuka tidak pernah mencintai Celia. Dia hanya merasa dia bisa menerima Celia di sisinya, itu saja. Dan kemudian mereka pun bertunangan. Kinan mengangkat bahunya, aku sedikit terkejut ketika Asuka mengambil langkah serius itu bersama Celia, tetapi kemudian aku sadar, Celia tahu betul kelemahan Asuka.
Dia tahu Aska mudah merasa bertanggung jawab kepada seseorang dan dia memanfaatkannya. Mereka berdua pun bertunangan. Dan semua tampak baik-baik saja. Sampai kemudian pengkhianatan itu terjadi. Pengkhianatan. Jantung Sunny berdegup kencang. Apakah sebelumnya Aska juga pernah mengkhianati Celia? Celia yang mengkhianati Aska. Kinan bergumam, memahami pertanyaan yang ada di mata Sunny. Aska sangat sibuk waktu itu. Mengambil alih perusahaan yang diwariskan oleh ayah sehingga dia tidak punya waktu untuk memberikan perhatian kepada Celia yang manja. Celia yang manja dan haus kasih sayang akhirnya mencari pelarian kepada pria lain, seorang pria brengsek bernama Edo. Lelaki itu merusaknya dan meninggalkannya dalam kondisi hamil. Apa? Sunny terkesiap, menutup mulutnya dengan jemarinya, tidak menyangka akan informasi itu. Ya, dia hamil, dan dia ditinggalkan. Celia menangis, datang kepada Aska, berharap bisa memanfaatkan sikap tanggung jawab Aska. Tetapi dia memperoleh yang sebaliknya, dia marah besar. Semua itu sudah berada di luar batas toleransi Aska. Sayangnya Celia memilih waktu yang salah ketika mengaku, dia sedang berada di dalam mobil bersama Aska, dan kemudian mereka mengalami kecelakaan. Sunny teringat berita yang dibacanya, bahwa Celia adalah seorang model yang kemudian berhenti setelah sebuah kecelakaan. Celia keguguran, dan kakinya dinyatakan lumpuh, tidak bisa berjalan lagi selamanya. Aska seperti yang kau tahu merasa sangat bersalah dan kemudian mengambil seluruh tanggung jawab terhadap Celia. Dia melanjutkan pertunangan itu, melanjutkan rencana pernikahan itu meskipun hatinya luar biasa pedihnya. Seluruh perasaan yang pernah dimilikinya bersama Celia tentu saja sudah musnah. Tetapi dia tetap berusaha menjalani apa yang sudah dijanjikannya, dan dia berusaha tetap setia. Oh ya ampun, kasihan Aska. Itulah hal yang pertama terlintas di benak Sunny. Kasihan Aska, lelaki itu sekali lagi memikul tanggung jawab yang bertentangan dengan hati nuraninya. Kinan tersenyum kecut melihat ekspresi Sunny, kau merasa kasihan kepadanya bukan? Begitupun aku. Aska hidup dengan menanggung beban karena kebaikan hatinya. Dan aku selalu menentang pertunangannya dengan Celia karena aku tidak mau dia menderita. Apalagi ketika kemudian dia bertemu kau, Sunny. Kinan memajukan tubuhnya, kau pasti tahu dan merasakan bahwa Aska benar-benar mencintaimu, dia tidak pernah selembut itu dengan perempuan manapun. Dulu dia begitu dingin, tenang dan pandai menutupi perasaannya, tetapi kepadamu dia sepertinya tidak bisa menahan diri. Kinan mengamati Sunny. Kau pasti tidak tahu bahwa Aska mempunyai rumah sendiri, sebuah rumah mewah di daerah elit yang sangat sejuk dekat dengan kantor pusat perusahaannya. Tetapi sejak bertemu denganmu, dia memilih untuk selalu pulang ke apartemen di atas kafe yang sederhana yang jauh dari kantornya. Selarut apapun dia pulang dia selalu berusaha ke sana. Hanya supaya dia bisa berdekatan denganmu. Mata Sunny terasa panas ketika dia mengingat kebaikan dan kelembutan hati Aska kepadanya, melihat betapa sedihnya lelaki itu ketika pertengkaran mereka di kafe. Oh astaga, dia tidak tahu kalau seperti ini kisahnya. Kalau saja dia tahu. Kalau saja dia tahu dia akan berbuat apa. Tidak mungkin kan dia menerima cinta Aska dan membuat Aska meninggalkan Celia? Batin mereka berdua pasti akan sama-sama tersiksa, berbahagia di atas penderitaan perempuan lain. Kinan menghela napas panjang, sekarang kalian sudah tidak perlu bingung lagi. Aku sudah mengatasi Celia. Sunny menatap bingung ke arah Kinan, mengatasi Celia? Apa maksudmu? Kinan menatap Sunny dengan pedih, aku sadar bahwa selama ini aku egois, membiarkan Aska menanggung semuanya, aku hampir sama jahatnya seperti Celia, mengetahui kelemahan Aska adalah kebaikan hatinya.
Dan aku memanfaatkannya. Tetapi ketika hari itu aku melihat betapa menderitanya Aska, aku tidak tahan. Aku ini adiknya dan adik macam apa yang bisa membiarkan kakaknya menderita padahal tahu bahwa dia bisa berbuat sesuatu? Maksudmu? Sunny bertanya-tanya, akan kemana arah dari kata-kata Kinan itu. Yang dicintai Celia sebenarnya adalah aku. Aku tahu persis itu sejak awal mula. Kinan terkekeh, aku mendatangi Celia pagi ini dan menawarkan pertunangan. Berpura-pura mencintainya dan memintanya meninggalkan Aska. Perempuan itu langsung menyambarnya bagaikan ikan hiu yang kelaparan. Astaga Kinan, kenapa kau melakukan itu? Karena aku menyayangi Aska, sejak kecil dia selalu menjaga dan melindungiku, bahkan sampai dewasa pun dia selalu melakukannya. Sekarang giliranku untuk membuatnya bahagia. Tetapi kau tidak benar-benar mencintai Celia. Tidak apa-apa, Kinan tersenyum, aku sudah mengambil seluruh jatah kebahagiaanku di muka, sekarang giliran Aska yang mendapatkannya. Sepeninggal Aska, Sunny masih merenung kebingungan. Pada akhirnya dia memberanikan diri, menelepon nomor Aska. Halo Sunny, pada deringan pertama telepon itu langsung diangkat. Seolah-olah Aska memang sedari tadi duduk merenung menatap ponselnya. Aska. Sunny memejamkan matanya, merasa bersalah ketika mendengar nada letih di suara Aska. Lelaki itu menanggung beban berat karenanya. Bisakah aku ke kafe? Aku ingin bicara. Bersambung ke part 10.